Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin kalian beli mobil Mumia tahun 80-an, pas buka bagasi, lah ada otomatis lipat yang didesain khusus buat muat di situ. Gokil banget kan? Nggak cuma sampai di situ, mobil yang kelihatannya imut dan calm ini ternyata punya versi agresif bertenaga turbo sampai dapat julukan si Bulldog. Di zaman sekarang, inovasi sekreatif ini jarang banget kita temuin. Tapi tahun 1981, Honda benar-benar nekat mengguncang dunia lewat mahakarya ini. Kenalin nih, ini dia Honda City generasi pertama. Diproduksi dari November 1981 sampai akhir 1986. Mobil ini bukan sekedar hatchback perkotaan biasa. Ini adalah proyek ambisius para insinyur Honda untuk mendobrak batasan ruang, memadukan ekosistem roda 4 dan roda 2, sekaligus menciptakan standar baru di dunia. Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Kita mundur dulu ke November 1981 saat mobil ini pertama kali diperkenalkan di Jepang. Honda membawa konsep yang sangat revolusioner di masanya. Konsep desainnya disebut sebagai Tallboy, yang artinya mobil dibuat lebih tinggi dari hatchback biasa. Hasilnya, ruang kabin terasa jauh lebih lega. 4 orang dewasa bisa duduk dengan nyaman, padahal ukuran mobil ini lebih pendek dibanding Civic generasi pertama. Tapi, bintang utamanya ada di bagasi. Honda City ini dikembangkan berbarengan dengan Honda Motokompo, sebuah skuter lipat 50 cc. Motor ini dijual sebagai opsi tambahan dan dirancang presisi biar bisa masuk dengan pas ke bagasi City. Ini adalah konsep pengembangan secara bersamaan roda 4 dan roda 2 pertama di dunia. Sedikit informasi nih, pas lagi edit-edit video ini, ternyata nemu satu fakta unik yang jarang dibahas. Kalau kalian baca di Wikipedia, di sana tertulis not sold separately atau tidak dijual terpisah. Tapi saat ditelusuri lebih dalam lewat dokumen resmi yang ada di situs Honda, lihat aja target bulanan penjualan Honda City cuma 8.000 unit. Sedangkan Motokompo lebih banyak, yaitu sekitar 10.000 unit. Logikanya kalau motor ini wajib dibeli mobil, nggak mungkin target produksinya malah lebih 2.000 unit. Dan jika dapat gratis dari pembelian mobil, nggak akan mungkin juga ada target penjualan dari Motokompo ini. Maksud dari kata tidak dijual terpisah itu cuma karena Motokompo eksklusif dijual di dealer mobil Honda tempat City nongkrong. Jadi bukan ada di dealer motor Honda biasa, tapi aslinya tetap bisa beli motornya saja seharga 80.000 yen saat itu. Nah, menurut kalian gimana nih soal temuan informasi mengenai Motokompo ini? Atau mungkin di antara kalian ada yang lebih tahu informasi lebih lengkapnya atau detail dari sejarah Motokompo ini? Di pasar domestik Jepang, Honda City hadir dengan berbagai kode bodi yang spesifik. Ada kode AA untuk model standar, terus ada kode VF untuk versi komersial atau van yang namanya City Pro, dan yang terakhir ada kode FA untuk versi bodi lebar seperti versi Turbo 2 dan Cabriolet. Kreativitas Honda makin menjadi-jadi lewat varian uniknya. Ada tipe A Manhattan Roof yang atapnya ditinggikan lagi sebanyak 10 cm. Dan yang paling gila ada tipe A Manhattan Sound. Varian ini dilengkapi dengan teknologi body Sony, di mana transducer ditanam di dalam jok untuk mengirimkan getaran suara musik langsung ke tubuh pengemudi. Tapi ada cerita unik saat mobil ini diekspor ke Eropa. Honda terpaksa mengganti namanya menjadi Honda Jazz.
Kenapa? Karena hak paten nama City saat itu sudah dipegang oleh Opel. Sekarang kita masuk ke wilayah performa tinggi. Bagian paling gila dari sejarah mobil ini. Lahirnya City Turbo bermula dari ide jenius Yotoshi Honda, anak dari pendiri besar Honda. Soshio Honda yang juga pendiri rumah modifikasi legendaris Mugen, Yotoshi mengambil basis mobil kota yang kami ini, lalu merombak total karakternya menjadi sebuah roket jalanan yang sangat agresif. Melihat prototipe buatan Mugen yang mengagumkan, manajemen Honda langsung jatuh cinta. Sebelum diproduksi massal pada September 1982, Honda melakukan uji ketahanan ekstrim. 2 unit City Turbo dibawa menempuh jarak 10.000 km membelah benua Eropa. Kalau City Turbo saja sudah edan, Honda ternyata belum puas. Akhir tahun 1983, lahirlah sebuah evolusi tertingginya, yaitu Honda City Turbo 2 yang disebut sebagai Bulldog. Nama Bulldog disematkan karena penampilannya berubah drastis. Julukan ini muncul bukan cuma karena mukanya galak, tapi karena bodinya mulai drastis akibat fender yang dilebarkan demi bisa menampung roda yang lebih besar dan trek suspensi yang lebih lebar. Mobil ini mencatatkan sejarah sebagai mobil 1200cc pertama yang menggunakan intercooler langsung dari pabrikan. Mesin IR 1231cc miliknya dijejali sistem injeksi PGM-VI dan turbocharged efisiensi tinggi. Kerennya lagi, keunikan mobil ini langsung merambah ke dunia kultur pop global. Grup band Inggris Madness bikin lagu khusus berjudul In The City yang awalnya dipakai buat jingle iklan TV mobil ini. Selain itu ada karakter robot Transformer ikonik bernama Skid menggunakan basis kendaraan dari Honda City Turbo warna biru. Di dunia game, mobil ini ada juga dalam game arcade klasik bernama City Connection. Untuk spesifikasi lengkap mengenai mobilnya adalah sebagai berikut ini. Honda City generasi pertama adalah bukti nyata kalau keterbatasan dimensi justru bisa memicu kreativitas tanpa batas. Dari desain Towboy yang revolusioner, paket skuter motokompo, hingga kegilaan mesin Turbo 2 Bulldog. Mahakarya ini sukses membuktikan bahwa dedikasi total pada inovasi akan selalu abadi menjadi sebuah legenda. Gimana? Informasi kali ini menarik banget kan? Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.